Pemirsa, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, hari ini adalah hari terakhir bagi kepala daerah untuk melakukan pemecatan dengan tidak hormat terhadap aparatur sipil negara yang telah divonis dalam kasus korupsi. Polres Bogor menetapkan 2 ASN Pemda Cibinong sebagai atau telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau inkrah dari pengadilan. Bendahara gaji pensiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan. Mohon izin atasan menyesuaikan, mohon izin senior menyesuaikan. Kami dari kelompok 2 Prodi Transportasi Darat Sarjana Teraban, kelas Trasdai PTDI STDD Bekasi, penempatan kampus Poltrada Bali. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah Budaya Melayani dan Etos Kerja dengan dosen pengampu Bapak Imada Sukmayasa. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan tugas ini. Pada video ini kami akan membahas video tentang anti korupsi. Korupsi sebuah kata yang sudah tidak asing kita dengar. Korupsi dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dan kita tahu bahwa korupsi dapat berakibat seperti Untuk yang sudah dilakukan pemecatan adalah sekitar 1.372 aparatur sipil negara yang sudah dilakukan, sekali lagi dipecat dengan. itu adalah salah satu contoh sanksi korupsi kepada pelakunya, atau bisa kita sebut dengan koruptor. Sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Berikut ini adalah anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu Taruna Muda Alfian Syahputra, notar 2001038. Yang kedua Taruna Muda Dwi Septarian Pranata dengan notar 2001101. Yang ketiga itu saya sendiri, Taruna Muda Muhammad Nur Saifullah, notar 2001276. Yang keempat yaitu Taruna Muda Muhammad Pangeran Langit Albiru, notar 2001277. Dan yang terakhir yaitu Taruna Muda Putri Mardiani dengan notar 2001328. Kami dari kelompok 2 Budaya Melayani dan Etos Kerja, Transdai PTDI STDD Bekasi, kampus Poltrada Bali. Di sini kami akan membahas materi tentang anti korupsi di lingkungan PNS. Selamat menyaksikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai korupsi pada PNS. Apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Lalu, bagaimana dengan dasar hukum PNS korupsi? Dasar hukum PNS korupsi tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Tidak hanya pegawai negeri atau pejabat negara saja, korupsi dapat dilakukan oleh setiap orang. Salah satunya korupsi waktu. Di kalangan PNS masih berlanjut. Kita bekerja itu dibatasi oleh waktu, sedangkan waktu kita itu sudah dihargai oleh remunerasi. Kalau mau dihitung kerugiannya, ya dihitung rupiah. Sehari berapa, itu termasuk korupsi per individu. Selanjutnya, bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama adalah merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir adalah gratifikasi. Selanjutnya, apa dampak yang ditimbulkan dari korupsi? Dampak yang ditimbulkan dari korupsi diantaranya adalah korupsi juga dapat menyebabkan kurang baiknya hubungan internasional antar negara. Hal ini disebabkan negara yang korup akan merugikan negara lain yang memberikan modal dan bekerja sama dalam bidang tertentu. Boros sumber daya.
sangat merugikan perekonomian negara dan juga menghambat pembangunan nasional. Yang kedua, masyarakat yang miskin kesulitan memperoleh makanan pokok, konsumsi gizi yang sehat terlupakan, dan menyebabkan gizi buruk. Tindakan pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang atau individu memiliki akibat terhadap ketimpangan sosial. Yang ketiga, upaya pemerintah mencanangkan clean government belum dapat menjamin menanggulangi korupsi. Berbagai jenis kebocoran keuangan negara masih saja terjadi, berdampak pelayanan publik terganggu. Hilangnya wibawa pemerintah dan ketidakstabilan politik. Keempat, anggaran APBN atau APBD yang diluncurkan kepada masyarakat, implementasinya harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan bebas dari interferensi kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Hilangnya sumber-sumber negara dan administrasi menjadi tidak efisien. Selanjutnya, mengenai nilai-nilai anti korupsi ASN, di antaranya yaitu jujur, mandiri, disiplin, adil, tanggung jawab, kerja keras, berani, peduli, dan sederhana. Selanjutnya, mengenai faktor penyebab seorang ASN melakukan korupsi. Di antaranya yaitu 1. Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika. 2. Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi. 3. Tidak adanya penguasaan yang efektif dan efisien. 4. Tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan. Lalu, bagaimana dengan akibat tindakan korupsi? Yang pertama yaitu akibat bagi negara, yaitu sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang menghambat pembangunan. Yang kedua, akibat individu, memiliki akibat terhadap kehidupan sosial masyarakat. Adapun kendala PPK dalam memberikan sanksi yaitu 1. PPK kesulitan mendapatkan salinan keputusan. PPK telah menjatuhkan keputusan tetapi digugat oleh PNS. Ketiga, PPK belum menyatakan keputusan. Yang 4, PPK tidak menjatuhkan hukuman. Selanjutnya, upaya penanggulangan tindakan korupsi. Pertama, melakukan pembinaan moral dan etika. Yang kedua, menegakkan sanksi yang tegas. Yang ketiga, optimalisasi fungsi pengawasan dan kontrol. Dan yang terakhir, komitmen dari PPK pusat atau daerah. Selanjutnya, mengenai zona integritas. Integritas merupakan pondasi bagi seluruh aparatur sipil negara dalam bekerja memberikan pelayanan publik yang utuh jika mengacu pada bekerja secara tuntas atau deliver, bekerja dalam kesatuan, dan bekerja bisa dipercaya. Pelayanan publik akan menjadikan paripurna jika ASN sebagai pelayanan publik mampu mengerjakan secara tuntas melalui sebuah sistem kesatuan yang transparan dan menghasilkan kepercayaan publik. Pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Sekretariat Utama BKN dilanjutkan dengan pelaksanaan bimbingan teknis, penilaian mandiri zona integritas di lingkungan BKN. Selanjutnya, aturan-aturan yang menjerat PNS dipecat secara tak hormat. Aturan-aturan tersebut yaitu: yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. 2. Untuk UU yang sama juga melarang PNS melakukan tindakan yang mengkhianati negara. Dan yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.
Kemudian aturan pemecatan PNS. Aturan ini dibagikan menjadi 3 jenis, yaitu pemberhentian secara tidak hormat, pemberhentian sementara, dan pengunduran diri. Dalam pemberhentian tidak hormat berisikan yaitu pertama dalam pasal 250 melakukan penyelewengan Pancasila dan undang-undang, dihukum penjara atau kurungan, menjadi anggota atau pengurus partai politik, kemudian dipidana dengan pidana penjara. Kemudian pemberhentian sementara. Pada pasal 280 diatur terkait PNS yang menjadi tersangka, mereka akan diberhentikan sementara sejak dilakukan penahanan. Kemudian ada tahap pengunduran diri. Menurut pasal 254, PNS wajib mengundurkan diri dengan ketentuan sebagai berikut. PNS wajib mengundurkan diri sebagai PNS pada saat ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden, ketua, wakil ketua, dan anggota DPR, ketua, wakil ketua, dan anggota DPD, gubernur dan wakil gubernur, dan seterusnya. Hukuman PNS: melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan undang-undang, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan, menjadi anggota atau pengurus partai politik, penjara paling singkat 2 tahun, dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Hukuman PNS yang terjerat perilaku korupsi. Sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 20 tahun, atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar rupiah. Alur penanganan ASN yang terlibat kasus korupsi. Apabila masih dalam proses pengadilan, bagi ASN akan diberikan pemberhentian sementara sesuai dengan pasal 276 huruf C PP nomor 11 tahun 2017 dan diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50% dari hasil gaji terakhir. Jika sudah inkrah, jika tidak terpenuhi korupsi ASN tersebut akan dilanjutkan kembali. Jika terbukti korupsi, maka ASN bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat. Menteri PANRB mengeluarkan SE Menteri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pelaksanaan pemberhentian ASN yang terbukti melakukan tindakan pidana korupsi yang dikeluarkan tanggal 18 September 2018. Di antaranya, melakukan monitoring dan evaluasi, mengambil langkah tegas, melaporkan hasil pelaksanaan 1 dan 2 tersebut kepada Menteri PANRB dan Menteri Dalam Negeri. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi, mulai dari lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika. Belum adanya pengawasan yang efektif dan efisien. Hal ini berakibat kerugian bagi negara maupun diri mereka sendiri. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Katakan tidak pada korupsi, jangan sampai hati nurani mati. Hidup memang pedih, namun korupsi bukanlah solusi. Mari membangun negeri yang jujur dan berani berantas korupsi. Ayo dukung Indonesia tanpa korupsi. Siap, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.